Alhamdulillah. Mau pas badhe mriki ditelepon Gus Yasin. Sing Pas. panggil mriki pun. Oh, Mun remet. Salami Ustaz Mutamakin. Waalaikumsalam. Nggih. Lo sa Oh, wonten nggih. asli sekarang asli. Loh, Sudah ada gitu. alhamdulillah. Saya jaduk, Bro. Orang asli jaduk. Kenal baca. Mulai Inggris. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang kita kenal dengan Gus Bahak. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Malang Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri MSI. Yang saya hormati pengurus yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Yayasan Universitas Islam Malang Bapak Haji Mustangin MPD, dan juga kepada para wakil rektor Universitas Islam Malang yang hadir pada hari ini, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3, dan seluruh pimpinan yang ada di Universitas Islam Malang, serta kepada seluruh pemirsa peserta pengajian pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, atas perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya bisa bermuajahah baik secara mubasyarah langsung ataupun secara online dalam rangka ngaji kebangsaan dengan tema sebagaimana yang sudah tertulis. Nanti pada pengajian atau ngaji bareng ini ada beberapa acara. Setelah nanti pembukaan, nanti akan dilanjutkan dengan sambutan sekilas ya oleh Bapak Rektor. Kemudian setelah itu langsung pengajian, entah berapa jam, tergantung Gus Bahak. Kemudian di tengah pengajian apakah ada perlu tanya jawab juga tergantung Gus Bahak. Tidak ada. Nah, Akan terserah. kalau semua nggak akan dados, tidak harus, nggak boleh ngatur ulama. Betul itu. Dosa itu kalau kita ngatur kiai, ngatur ulama itu, apalagi sekelasnya kita ini. Besar itu. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali bersama-sama pembukaannya ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini diberikan manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti setelah Fatihah mohon juga membaca sholawat Nuril Anwar bersama-sama. Baru kemudian setelah itu pengajian Gus Bahak begitu. Monggo ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ali baitihi wa ila hadinihi wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wasiril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil
يسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأدهار أصحابه والأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rektor untuk menyampaikan sambutannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sahibal fadilah al-mukarram Kiai Haji Ahmad Ba'udin atau Gus Baha, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, berikan kekuatan oleh Allah untuk membimbing umat. Yang saya hormati jajaran Yayasan Universitas Islam Malang, para wakil rektor, para pimpinan, dan ma'asyiral muslimin, baik yang secara langsung hadir maupun juga melalui online, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama dapat ngaji bareng, ngaji tentang kebangsaan ke Gus Baha, karena beliau ini adalah di samping pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran juga Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Maka dari itu tidak salah kalau Universitas Islam Malang di samping mengaji, di samping silaturahmi juga mengaji kepada guru kita, pada kiai kita, dan insya Allah sanatnya pas. Sanatnya insya Allah pas dan mutasil, kira-kira begitu. Jadi kalau Unisma ngaji ke Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini sanatnya tepat. Jadi maka dari itu sudah lama kita ingin ngaji kepada beliau, dan alhamdulillah baru saat ini Allah memberikan kesempatan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan berkah dari pengajian ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Universitas Islam Malang dengan para santrinya pula atau para mahasiswanya pula juga sering nyantri Gus Baha ke pondok-pondok pesantren, termasuk kalau ada kunjungan-kunjungan, katakanlah ziarah ke wali atau juga mungkin pengabdian pada masyarakat, salah satu yang dituju adalah pondok pesantren, sekaligus ngaji di situ. Bukan semata-mata kita menghadirkan kiai, tetapi juga kita mendatangi kiai. Tapi suatu saat juga kita undang Gus Baha untuk datang ke Universitas Islam Malang. Ya, karena pesannya Kiai Tolha kan datangkan para kiai ke Universitas Islam Malang. Jadi mudah-mudahan nanti kalau COVID sudah reda, kita doakan mudah-mudahan beliau berkenan hadir di Universitas Islam Malang. Karena ini adalah kampus NU, berarti kan miliknya Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Unisma jelas-jelas milik NU, Gus. Jelas-jelas milik NU. Karena monumennya juga Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Itu monumennya. Jadi maka dari itu kalau ingkang didhawuhaken kalian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sapa wonge sing ngurip-nguripi NU termasuk Unisma, insya Allah uripe
akan berkah. Nah itu. Ini termasuk salah satunya melalui pondok pesantren ini adalah nguripi NU. Tapi insya Allah nanti akan lebih lagi ketika Gus Ba saged rawuh wonten Unisma. Itu lebih urip malih, lebih urip malih. Keranten apa? Muslimat, fatayat, pengurus NU ketika mendapatkan edaran meme ini, Pak Rektor, apakah datang ke Unisma Gus Ba? Mboten niki wonten sarang mriku. Kapan rawuh mriki kula badhe rawuh? Sampai saking Jombang nggih telepon kula, saking Blitar telepon kula, sedanten telepon kula badhe rawuh wonten Unisma. Dan iki keranten sampun ditenggo kali jamaah nek mboten mriku kan mboten sekeco ngoten. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Unisma Gus Ba itu salah satunya adalah melaksanakan trilogi. Triloginya itu adalah damai. Jadi ada jujur, kemudian ikhlas, dan rukun. Damai. Dan karena Unisma ini didirikan oleh para kiai yang membawa misi Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam adalah damai. Islam adalah, bahkan di dalam Asmaul Husna salah satunya adalah Assalam. Jadi maha damai, yang maha damai. Dan sekaligus juga junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW juga menebarkan kedamaian. Spirit Universitas Islam Malang di dalam berbagai kajian-kajiannya adalah spirit kedamaian itu. Pertanian juga membawa spirit perdamaian, peternakan membawa spirit perdamaian, hukum membawa spirit perdamaian, kedokteran membawa spirit kedamaian, dan berbagai macam program studi adalah membawa spirit kedamaian dan kedamaian itu. Insya Allah sejuk kalau sudah masuk di Universitas Islam Malang, dan nanti akan dirasakan oleh Gus Ba ketika nanti pandemi Covid masuk di Unisma, insya Allah akan lebih sejuk lagi. Itu. Ya, terus terang, karena orang nomor 1 di Indonesia sudah masuk ke Unisma itu, kemudian merasakan Unisma adalah mengibarkan dan mengembangkan Islam wasatiyah, dan ini adalah warisan para ulama, ini adalah warisan para kiai, dan ini adalah warisan para pendiri Indonesia, dan itu harus dijunjung tinggi di Universitas Islam Malang. Maka kita akan mendengarkan dari pengajian yang nanti akan disampaikan oleh Gus Ba, dan ini semua Gus, ini adalah pimpinan-pimpinan di lingkungan Unisma. Saya bawa semua ke sini. Jadi mulai dari wakil rektor, pengurus yayasan, sekretaris pengurus yayasan Pak Dr. Mustangin, dan pengurus yayasan banyak sekali. Kemudian wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, bahkan alumni kalau nggak kami stop pada mau datang ke sini semuanya. Kami stop karena pandemi ini apapun kita harus melakukan physical distancing. Oleh karenanya selaku pimpinan Universitas Islam Malang menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan beliau untuk bisa menerima kita bersama, dan sekaligus juga mudah-mudahan nanti bisa nyambangi sekali lagi di kampus Universitas Islam Malang. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutannya. Dan saya di sini ditugasi oleh panitia sebagai moderator, katanya begitu Gus. Nah ini tepat atau enggak saya nggak tahu. Enggak tepat. Enggak tepat. Mungkin hanya kebetulan itu sama darinya aja. Jadi sama-sama rembange. Kalau beliau ini naruan, saya sedan. Kalau cilian saya memang kesini Gus. Nah, cuma jenengan dereng lahir, kalau mau durian teng mriki. Jadi nak urusan tuwek insyaallah tuwek kula ngoten. Tapi nak urusan ilmu, mohon minta ampun saya. Meskipun sama-sama sebetulnya sama-sama alumni dari Sarang, cuma beliau di Al Anwar, saya di MUS. Cuma saya sebentar, beliau yang lama kan itu. Sampai sekarang. Nah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
Nuwun sewu, tema yang tertulis ini juga tidak niat untuk ngatur ulama nggih Gus. Nggih. Makanya meskipun temanya seperti ini terserah nanti Gus Bahak badhe dawuh napa mboten napa-napa niki. Ya, gitu. Niki kula disiki mumpung durung digojlok iki. Cuma ngeten. Sebetulnya kan perdamaian itu merupakan basic need, kebutuhan dasar setiap manusia. Lebih-lebih bagi umat Islam. Bagi umat Islam, perdamaian itu menjadi sebuah ajaran yang memang dicontohkan dan ditekankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hanya persoalannya kalau di Indonesia ini ternyata kok kayaknya orang Islam itu gak paham damai gitu Gus. Atau memang gak mau didamaikan atau begitu Gus. Saya tidak tahu ini kenapa. Yang jelas tuduhan-tuduhan kelompok tertentu kepada komunitas muslim terbesar di Indonesia itu sangat besar, bahkan disertai dengan tuduhan yang sangat menyakitkan bahwa Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini adalah negara tauhid. Nah kan gitu, belum lagi ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini mungkin bagi kita dari umat muslim mayoritas di Indonesia ini tentu ya bahasa naruhan ini gregetan Gus. Nah, gregetan betul itu. Nah ini harusnya bagaimana dan bagaimana yang harus kita lakukan itu. Mun terserah panjenengan, kita semuanya ini siap mendengarkan, termasuk mana Pak Rektor digojloki mboten napa-napa. Sing penting barokahi ngoten mawon ka. Nggih. Mun ngoten mawon monggo kula serahkan dumateng Gus Bak seluruhnya. Monggo. Yang kesukuan tadi Pak. Ini kan. Paling. Buatnya seneng mriki berapa juga? Kok tangannya rektor. Lainnya biar dibagi. Dibagi yang Nih, pimpinan-pimpinan. sikap provokator nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Maskuri. Yang cara ngomong tidak kayak profesor tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Nah, kalau ini enggak, pokoknya kasar gitu, pokoknya orang itu. Ini agak lazim, agak dalam dunia ilmu. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator Pak Sinten, Bapak Anwar, bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini karena ini kayak apa ya, ada satu madhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah, di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda, mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung, memangnya kenapa. Itu seperti dulu zaman P4, saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya,
Ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku itu. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak. Karena memang milik sekolahan. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Yunisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falam makanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amanan nasu ba'duhum ba'du wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munaza'ah. Falam yaklim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi. Walaqad dakhalataini kasanaten mislu man kana fil islam qabla dzalika au aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan, karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu. Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun. Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ, namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Umar, Sayyidina Umar itu mendekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi isyaratnya wong ini baca ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, maksud Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Nggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang nggak kau bermikir.
Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, gak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, pada pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad Abi Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lemutan, pokoknya terus diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal, mulai dhisik Muhammad itu ratau bodoh nih. Mulai dulu Muhammad tuh gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya wong kafir sing tokoh-tokoh yo cara Jawa yo, wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi, bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal, Abu Lahab yang corong jauh penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fi'ilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fi'ilnya takallama yatakallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Mestinya kan takallama yatakallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fi'ilnya tidak populer. Saya teruskan ya. Ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang. Kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi loh. Saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir. Karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Ya Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai. Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus, suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies, kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah. Yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin Muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan. Nah ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Singkat cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah. Mereka berdebat, munazaah itu berdebat. Keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal? Keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita? Terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya.
Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisba ben sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampean lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi, dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun, ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita, ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu, ini guruku mlebu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Jadi malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau, sementara ini di bumi nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan, 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar, 1 triliun, semuanya gak beraturan. Kata beliau, nisbatus naini wasalasa ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun, 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid. Semua angka yang gak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadil awalim far'un minal wahidis somad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya epol, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari 1 titik. Dan titik ini nuqtatil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambare api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari 1 titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud. Gini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar,
semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam, nggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan tuh kalau ngomong datar tapi logikanya nggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi, kenapa pakai qadhafa sementara qadhafa maknanya takallama bila dalil. Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin, kebenaran itu memang nggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa, buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1, wong gendeng yakin yang takut gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid, 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar bener maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak apa ya, agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren, bukan dibalik pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini, kadang nyuwun sewu sekali berbahasym itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasim cara kula kok dadi Mbah Hasim ya mangkel. Mbah Hasim itu ngarangno kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasim sama Mbah Fakih Mas Gumambang itu sampai dikitabkan. Saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus ada yang lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi azan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya azan itu. Sehingga Mbah Hasim menolak kentong. Karena mantas sababi qaumin fahuwa minhum. Beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram, al-jasus antakhrimin nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Gumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Lah itu termasuk rektor gak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan. Mau mikir anaknya butuh apa gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA, mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi, habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi masih RT yang mikir gimana Gus Indonesia, padahal RT sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Dan itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wonge sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan?
Saya teruskan, setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang, beliau itu marah besar. Ini harus dilawan, dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Terus cara ngelawan tuh lucu, gak ilmiah, tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu, zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah, dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral, ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja, dua beliau itu ya saling menghormati padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut sementara engkau berpendapat kunut itu sunat, ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtijar udah wudu. Tapi tetap saja beliau karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, apa saking sombongnya sampai ngatur kiai, kan nggak pernah bisa diperdebatkan. Itu kan orang boleh debat kan? Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas kan? Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadzari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal nih Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Itu kan di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu.
Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di Sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol, sering gak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong, kok ndak mikir apa itu kosong. Tak jawab ndak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa, kita menyesuaikan. Lah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ini jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Pak Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, diangen-angen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA-an tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih, perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Rektor. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah gue kalah mbek A, gue kalah mbek B. Pikirannya kan ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Wong Islam tuh dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Sing menang berarti bener, sing menang bener. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad,
urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Mat. Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah, Mat, Tuhannya satu aja. Nah, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh, ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan Asyadzili kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadiliyah. Cara madzhab Sadili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar itu setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam madzhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup, kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak
ampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzna la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim ora masalah lah soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimah itu. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima, karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan. Kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudahlah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam. Ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah. Ya biasa aja kalau saya biasa. Wajar. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Loh nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau donga. Timbang abri-abri Islam timbang ngelek-ngelekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau gak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang donga, nek ra mandi darane ulama dongane ra mandi." Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saiki gak beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli.
Yang beli maksudnya, nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak, artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati, jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah nggak boleh terdikte oleh doa kita, nggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, madzhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya madzhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam madzhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara madzhab Abu Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana tuh? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah. Iya, nggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, barat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngantut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini, contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pawanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti raja aku ponaan. Akhirnya yura rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan?
Saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, moro pasar go tasbih seduwilu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong. Dol ning ndi? Mak apa ning ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tayr, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saat tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul itu betul sakit inzal sepundi. Guys, betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Terus Nabi ngendikan inamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang nggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang nggak pantas. Lalu ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah orang arah diambung kalau Saudah itu kan istiwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya be Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu gitu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojok-gojokan ambek makhluke gojok. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, diintas sebagai pangeran terus ditudono swarga.
Gusti swarga ngiler tok ora wong wayu roh wis ngiler tok ngger njaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarimu asal mlebu metu kon neraka ora njaluk-njaluk meneh sumpah lho ya gak njaluk apa-apa meneh mboten Gusti sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi wis wallahi la as'alu ghairaha mesti ghaira khuslah ghaira tilkal khuslah ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi didono swarga wong do kelon seruwibet kan sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku swarga wis macam-macam Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu jarine ra janji ra njaluk meneh akhire ya wis didelokno neraka jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka roh neraka begitu menyakitkan begitu ngeri sudah Gusti saya ndak minta surga sementing enggak masuk neraka Rabbana srif anna adzab jahannam setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga terus diadepno neraka akhirnya ya sudah saiki mlebu swarga gak apa-apa iku jawabe lucu atas tazi jenengan ngenyek kula mengkarwan ra di swarga kok mlebu swarga terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga tamanna sangen-angen sing mbok jaluk apa orang angen-angen yang indah-indah laka wa asratu amsal ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10 jawabe wong lanang ya lucu atas tazi ubi wa anta rabbul alamin jenengan pangeran kok ngenyekan maksudnya wis karuan aku ora pantes terus jare pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir aku gak ngenyek kowe pancen aku pangeran nuruti kowe iku iso jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufiya mayufsidu fiya wasfikut karena Allah dengan madzahirul jamal sing paling masyhur Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima ngelangkai Nabi Musa nangis ya Rabbi ini apa-apaan orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan nggak fair sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu jawab malaikat Jibril lucu ya roh khiddatahu Allah sapal gayane Musa biar jadi lucu ya dibiarin aja sama Allah tapi yang jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50 gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh gak nguntungkan kita sebetulnya tapi yang nguntungkan sebenarnya enggak niat nguntungkan kita tapi nguntungkan Nabi Ibrahim kan di langit ke-6 keren lah konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat seket karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ya tidak bantah bareng Nabi Musa kenapa itu celok pangeran aku akan sholat ping seket inna umataka la tutiku dalik wah gak kuat umatmu serai-rai gak umatmu orang arah kuat seket tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita fa inna umati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima. Wong umat saya aja yang lebih kuat, gak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin, irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah ya diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ra kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ya. Ini entek ya. Terus
Iya, doa tuntas betul. Bebas. Sebebas. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu, yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad, pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah, saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap dua hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ra iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ra iso dirubah sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kuwi apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafa. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome madzahirul jalal. Ana sing amen guyon nek makome madzahirul jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata ada dua ngalim ora enak, itu contohnya. Sampai merengut terus uripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, ingin jadi orang alim.
Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Terus tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Katanya. Kok bisa, Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat. Itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma. Daftar dulu kan? Setelah daftar nunggu pelajaran haid. Baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya. Gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal hukumnya piye? Oh, hukumnya ngene dibalekno ning adat. Ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin. Nah, karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai entuk yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum haid dengan ini kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Nah, terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Gus saya sering ketemu. Gus saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok, kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Dan tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, tidak juga kan, tidak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai loh, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robasa matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri, barokahnya mereka negeri dijamin negara kan, barokahnya Muslim berkebutuhan Islam, akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar, karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya tidak pernah kan ribet kan? Pas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dzati zaujin yang punya suami. Nah, ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi
di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami, tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya, meskipun aku udah mlebu rokok mbak gak iso, dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa. Orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus, di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana. Ada yang dari orang perkotaan. Gus, di perumahan baru ada masjid. Yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah. Nah, tapi kata Imam Syafi'i gini, harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan. Memanggil dosen, dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak, ini orangnya baru. Panjang kan, bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak, ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pesuan gak oleh. Gak takok ning kene. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya. Mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya ya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Ya haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan ngenjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok, berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban, berarti enggak ada sholat kan? Ya, makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini, dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal, karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara, dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA? Supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah ya mesti aja disolani presiden seneng, menteri seneng. Enggak juga, sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu seneng semua, karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng, presiden, padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, kapolsek, kepala desa, RT, mudin. Itu mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kalau nate nyembelih pitik kemanian, pitike go gede man. Akhirnya wis ngerti nak kemanian langsung tak sebelah meneh, terusane ku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pasti ku jek urip ta ora? Terus urip Gus. Wis sah cara madzhab Malik jek urip. Karena itu ada perdebatan antara madzhab Malik dan madzhab Syafi'i. Nah cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago, karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, matek ra wis. Kalau jago, jago ditabrak truk kejet-kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara madzhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara madzhab Imam Malik enggak. Andai kan enggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan enggak disembelih, berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan?
Ya sudah halal gitu caranya. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya Malik. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, eman Gus kejet-kejet. Nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini madhabnya Mbah Mun ya, kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti ya, Man? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Besar. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar. Ya? Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ya agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup dua alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Iya, kenapa kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan? Nah itu karena unsur imannya. Iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Naruan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula. Pas saya naik motor, Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Gus kanggo kowe halal kanggo halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh. Akhirnya kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten nih umat kula nu rahasia mangke madhabe jenengan tuh ndak siap. Untuk mazhab ini tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba, raditu itu seneng banget, ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari lah Pak Rizky. Ya, betul. Pon, alhamdulillah. Satu aja yang di sini benar. Oh, satu aja. Syarat. Nggih, tambah syarat. Jadi mungkin ada satu pertanyaan aja. Satu saja. Bukan keluhan. Bukan keluhan. Ini mumpung Gus Bak pada Madhohirul Jamal nih. Iya, Madhohirul Jamal. Sebentar lagi sudah Jalal. Sebentar lagi sudah Madhohirul Jalal. Jadi gak kena ditakoni. Monggo, setunggal mawon. Mikir. Ya, bagus. Niki, ambil. Nggih. Ampun dawa-dawa terus Gus. Ya jangan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil, alumni Unisma yang kuliahnya paling lama. Masih di jalanan. Gus, pertama saya muhibin jenengan ngikuti 3 tahun terakhir sepertinya ketika Mbah Hasyim Asy'ari hadir di tahun 1900-an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti Gus Baha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini. Saya kira yang memunculkan nama Gus Baha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita gitu. Dan itu kami melihat bahwa
apakah nanti 1926 dan 2026 satu abad NU, saya kok termasuk orang yang punya apa ya, semacam harapan gitu, Gus Baha bisa, ya mungkin kalau beliau Mbah Hashim Rais Akbar, sekarang Rais Am, nanti ada istilah barulah, tengah-tengah antara Rais Am dan Rais Akbar. Karena setiap satu abad harus ada mujadid, dan kami berharap nah, kamu aja tak angkat. Itu yang pertama, artinya mohon maaf Gus. Yang kedua soal saya termasuk orang yang cukup iskal dengan peristiwa Nabi, kalau banyak disebutkan itu kisah Nabi Khidir yang, atau Khodir yang dari 3 cerita itu hanya satu cerita yang saya masih agak bingung soal di situ anak kecil itu pakai kalimat, kalau di Al-Quran itu pakai kota lah, jadi pakai anak kecil itu dibunuh seperti itu. Jadi ada istilah yang apakah memang saat itu ada syariat yang membolehkan, atau memang ada sesuatu yang secara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memang itu dibolehkan untuk Nabi Khidir. Jadi di antara semua cerita itu saya yang agak iskal yang itu. Kalau yang kisah soal membocorkan itu mungkin masih bisa masuk ya, tetapi apakah sudah ada ilmu psikologi yang sangat tinggi sehingga kalau ada anak-anak yang idiot itu, atau apapun istilahnya yang sekarang itu boleh dilakukan tindakan begitu itu. Nah ini saya lebih provokatif dari Pak Rektor biasanya. Nggak, artinya mohon maaf karena pemahaman saya ada 2 pendekatan ilmu yang masuk, satu seperti Nabi Musa, yang satunya seperti Nabi Khidir. Mudah-mudahan ada sedikit penjelasan. Siap Gus, terima kasih. Dan yang terakhir, mudah-mudahan karena Indonesia situasi terakhir saya kira kita ketahui lagi pandemi seperti ini Gus, jadi saya juga ingin pendapat Gus Baha, apakah ini situasi pandemi corona itu Allah sedang madhohirul jamal atau madhohirul jalal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung mawon Gus. Ini provokatif ini kayak. Loh di situ aja kamu tanya kok terus mirip. Siapa Fadil ya? Fadil. Dari peternakan ya? Peternakan. Tapi mau ngomong tafsir itu. Mulai kacau peternakan ngomong tafsir ini mulai kan. Iki yai kula peternakan. Nggak, ini ada yang hafal Quran ngaco, paling nggak setengah hafal. Nggak yang dari Unisma. Nggak begini, ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri, ya saya maknani wa ma fa'altu lan orang nglakoni ingsun hu ing kabeh sing kasebut an amri mergo kepinginanku ingsun. Jadi saya melakukan itu semua bukan karep saya sendiri. Jadi Khodir sendiri itu kamu untung tidak nekuni tafsir. Kalau nekuni tafsir yang kamu soal bukan Nabi Khidir, karena Nabi Khidir hanya satu orang. Yang kamu soal harusnya Israel. Itu ndak rektor, ndak kiai besar, ndak siapa saja dihabisin itu. Kenapa Israel ndak kamu tegur? Gimana hukumnya qatlul mukmin? Kenapa Israel ndak kamu masukkan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fi. Ingat ya Israel. Iya kan? Nah, Israel melakukan pembunuhan itu, kadang yang dipateni nyuwun sewu orang soleh betul. Tapi wae kabundut ya. Itu Israel juga tidak atas pilihannya, tapi karena perintah. Nah, Khodir itu bukan nabi syariat, kira-kira mirip kayak Israel. Karena beliau bukan nabi syariat. Jadi ini agak aneh, ini kan orang nekuni tafsir kayak saya sampai berjilid-jilid kitab. Saya kemarin mata saya agak sakit karena saya nangis itu sudah 2 hari.
Bukan mikir sampean tapi mikir ilmu ini harus ada yang mempertahankan. Karena apa ya, nekuni ilmu itu kan ribet. Kalau yang nekuni ilmu terus dosen terus rektor itu ya agak ada fasilitasnya. Kalau nekuni ilmu kiai itu naruh keramat kan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Iya, tapi saya alhamdulillah keramat jadi ya tetap hidup itu terus ini. Saya ulang lagi ya. Harusnya Mas Fadil itu kalau nekuni itu yang disoal tuh Nabi Khidir. Nabi siapa? Apa malaikat siapa? Israel. Karena itu korbannya lebih banyak. Pertanyaannya, Israel kena enggak oleh aturan ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan fajaza'uhu? Kan enggak. Karena semua itu wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini. Mungkin ngaji kamu enggak khatam sih mau delok fakotalah itu. Itu Nabi Khidir pasti tersinggung, enggak baca belakangnya itu. Ya karena jurusan peternakan itu. Atau salah gurunya yang ngajar. Daripada nyalakan satu orang mendingan dua ya. Jadi kalau ngaji itu khatam sehingga ngerti ayat itu kan ditutup wa ma fa'altuhu an amri. Nah menurut Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari dan ketika itu cerita tafsir ayat itu wa hadza dalilun ala anna Musa afdhali minal Khadir. Justru ayat-ayat itu menunjukkan Musa itu lebih utama ketimbang Nabi Khidir, karena Nabi Khidir monoton melakukan apa saja yang diperintahkan Allah, sementara Musa tetap dengan gugatan syariatnya. Beliau gak terima ada orang main membunuh. Aqtal tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Nah, sur'atu Musa ila nahyil mungkar itu menunjukkan beliau Nabi ulil azmi. Jadi Nabi Musa langsung sikap, wah ini tidak benar kamu, padahal sudah ada perjanjian, kamu tidak boleh bantah. Tapi Nabi Musa lebih ngeboti syariat, lebih memihak syariat, nahi mungkar itu wajib. Justru itu menunjukkan derajatnya Nabi Musa fauqal Khadir. Makanya Nabi Musa tetap gugat, nggak bisa dong, ini nafsan zakiyatan kok kamu bunuh. Maka itu jadi ilmu. Nabi Khidir pada akhirnya nyuwun sewu ya tidak bisa jawab. Makanya beliau menutup wa ma fa'altuhu an amri. Sebenarnya saya sendiri itu ya tidak punya alasan. Jadi kalau Israel kamu tanya, ini gimana ini wong melarat mulai cilik, meh sugih mbok pateni. Mbok yo baro ben sempat sugih itu. Ini kuliah paling lama urung sempat urip penak. Nah itu kan mbok yo mateni wong kira-kira lah nek wis sempat mapaan sempat. Lho andai kan Israel pakai aturan syariat kan mateni orang kan jadi kira-kira lah. Jadi itu tidak ada hubungannya tadi dengan ilmu yang kamu katakan urusan psikologi, anak itu tetap semuanya haram dibunuh, nggak boleh. Ya jadi tetap, makanya ini pentingnya ngaji khatam itu tadi. Jadi pada akhirnya Nabi Khidir itu ada punya alasan, hanya ngendikan wa ma fa'altuhu an amri. Pada akhirnya yang paling pokok yaitu semua ini saya lakukan, saya sendiri itu tidak tahu karena perintah. Jadi untung kamu nggak nyual Nabi Israel. Kalau nyual diinjem ribet kan. Ini orang tadi pas seminar Gus Bak ngeritik saya. Wah. Jadi itu pinter kamu. Yang kamu soal Nabi Khidir. Jadi enggak itu. Ya kalau nyual Israel resiko tinggi itu, resiko tinggi. Tapi yang jelas gitu ya. Makanya tradisi pesantren seperti ini harus terus karena yang punya tradisi khatam. Saya tuh kalau ngaji kitab tidak khatam tuh tersiksa karena tadi kadang-kadang yang depan-depan itu tidak jawabannya di belakang kan tadi wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Jadi ya sudah kira-kira seperti itu. Wajar kamu tidak sabar, wajar kamu tidak itu memang saya sendiri sebenarnya enggak paham itu. Jadi cara basa Jawa niku wajar saya kira paham. Jadi aku dhewe ku ya ora paham. Wong aku ya mau ngakoni gitu. Jadi sebetulnya sama-sama ada itu kan. Ini jenenge wa ma fa'altuhu an amri. Sudah ya? Ya sudah. Sudah ya? Nggak perlu dijawab katanya beliau. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan saya tidak harus menyimpulkan karena kalau menyimpulkan malah itu menduguri ulama kan itu nggak tawadhu lagi malah itu khawatir kualat kalau. Baiklah mungkin hanya kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Gus Bah. Nggih mboten napa-napa dan setelah itu nanti kita foto bersama nonton. Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan alhamdulillah. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa maj'alna mutawasina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutanasirina. Waj'alna ya Allah mimma yaj'aluka samadana wa maqsudana. Fardo anna ya Allah lakal hamdu ya radita lakal hamdu fatarida lakal hamdu hatta tarda. La nusithana na'alika anta kama atita ala nafsi. Allahumma ya ilahana bi jail basirina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ij'alna ya wa min khiyari ummati ij'alna mimman yuqimu hadzal din wa mimman yakhtumuhu wa yansuru. Waj'al ya Allah himmatana fi hadithar ila kalimatikal ulya wa minka fatin. Assalamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sanget Gus Baha, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara pengaji pagi ini sesuai dengan jadwal. Dan saya sebagai pembawa acara atau etok-etok moderator, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan khilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, selamat datang di Universitas. Dengan laboratorium yang modern serta didukung dengan tenaga ahli yang berkompeten. Pendidikan karakter dan pengembangan soft skill melalui berbagai kegiatan organisasi yang mampu meraih banyak prestasi. Unisma memiliki fasilitas kampus yang lengkap, menjalin hubungan kerjasama nasional dan internasional demi mempersiapkan lulusan berkompetensi plus, berdaya saing, dan berkarakter Islami. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama kami mewujudkan World Class University. Unisma. Setinggi langit biru berkibarlah engkau benderaku, sedalam lapis bumi menancaplah engkau merah putihku. Seluas jagat raya membentanglah engkau sang sakaku. Sepanjang nafas dunia berhembuslah pusaka bangsaku. Aku di sini menjagamu. Hidup matiku pertaruhkan untukmu. Aku di sini bersamamu. Hormat setia sepanjang waktu. Aku di sini memujamu. Tak lekang oleh waktu. Engkaulah merah putihku,
ingatanku. Seluas jagat raya membentang engkau sang sakaku. Sepanjang nafas dunia berhembuslah pusaka bangsaku. Guncanglah dunia dengan keberanian dan kesucianmu. Genggamlah jagat dengan perkasa dan dahsyatmu. Tuntunlah kehidupan dengan cinta, dan engkaulah merah putihku. Engkaulah jiwa ragaku. Engkaulah warna hidupku. Engkaulah